yaptığı tercihiyle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Sahabat Kompas.com, Recep Tayyip Erdogan resmi menduduki kursi orang nomor 1 di Turkiye untuk ketiga kalinya. Ia dinyatakan menang dalam pemilihan presiden yang digelar pada Minggu 28 Mei 2023. Namun sebelum bertarung di Pilpres 2023 ini, sebenarnya Erdogan telah melalang buana di dunia politik Turkiye loh. Mulai dari wali kota, perdana menteri, hingga presiden 3 periode. Nah, kalian penasaran gimana jejak politik Erdogan? Kalian jangan kemana-mana. Di Oh Begitu kali ini, kita akan bahas jejak politik Erdogan, perdana menteri sekaligus presiden Turkiye 3 periode. Sosok Recep Tayyip Erdogan termasuk salah satu tokoh dunia yang cukup populer nih. Bagaimana tidak? Pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan itu total sudah mendominasi politik Turkiye selama 2 dekade loh. Ketertarikannya pada dunia politik dimulai pada tahun 1980-an. Kala itu, ia memutuskan untuk bergabung ke Partai Keselamatan Nasional yang kemudian berganti nama menjadi Partai Kesejahteraan. Di bawah naungan Partai Kesejahteraan itulah karir politik pria kelahiran 26 Februari 1954 itu dimulai. Ia mencalonkan diri sebagai wali kota Istanbul pada 1994 dan hasilnya ia keluar sebagai pemenang. Nah, usai menjabat sebagai wali kota, Erdogan pun semakin percaya diri menjajal panggung politik nasional. Erdogan pertama kali mendobrak politik nasional pada tahun 2003. Kala itu, ia terpilih menjadi Perdana Menteri Turkiye. Tak tanggung-tanggung, jabatan tersebut mampu ia pertahankan selama 11 tahun. Erdogan kemudian mengakhiri jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014. Dan dari Perdana Menteri, Erdogan kemudian mencalonkan diri sebagai Presiden. Sejak itu, Erdogan terus berkuasa atas Turkiye sampai 3 periode atau hingga kini. Kita bedah satu-satu ya, mulai ia menjadi Presiden pada tahun 2014. Dalam pemerintahannya sejak 2014 hingga 2018, Erdogan sebenarnya memiliki Perdana Menteri, yakni Ahmet Davutoglu dan Binali Yildirim. Namun dengan adanya Perdana Menteri, jabatan Presiden Turkiye memiliki kewenangan terbatas nih. Oleh karena itu, pada 2017, Erdogan membawa amandemen undang-undang untuk mengubah sistem pemerintahan Turkiye dari yang awalnya parlementer menjadi presidensial. Alhasil, amandemen itu membuat posisi Erdogan semakin kuat. Sejak saat itu, jabatan Perdana Menteri dihapus dan peran Perdana Menteri sebagai kepala eksekutif pemerintahan dialihkan ke Presiden. Usai melakukan amandemen, Erdogan kembali melakukan gerilya untuk mempertahankan posisi sebagai orang nomor 1 di Turkiye. Dan terhitung sejak 2018, ia akhirnya menjadi Presiden Turkiye untuk yang kedua kalinya. Namun dari sini bisa kita simpulkan bahwa Erdogan menjadi Presiden Turkiye baru 1 periode.
meskipun ia telah menjabat sebagai presiden pada 2014. Ini karena sejak 2014 hingga 2018, sistem pemerintahan Turkiye masih parlementer dan Presiden Turkiye masih ditemani dengan Perdana Menteri dalam mengurus pemerintah. Nah, baru di tahun 2018, Turkiye berubah sistemnya menjadi presidensial. Maka dari itulah, Erdogan pun sah-sah saja jika maju di Pilpres 2023 ini. Sebab menurut Undang-Undang Turkiye saat ini, jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode terhitung sejak negara tersebut menganut sistem presidensial. Oh iya, ngomong-ngomong soal Pilpres Turkiye 2023 ini, ternyata Erdogan tak semudah itu bisa meraup kemenangan loh. Lantaran Pilpres tersebut harus dilaksanakan 2 putaran. Dalam putaran pertama, Erdogan mendapat 49,5% perolehan suara. Kemudian, pemimpin Partai Rakyat Republik sekaligus pemimpin oposisi, Kemal Kılıçdaroğlu, mendapat 44,89%. Selanjutnya ada capres nasionalis, Sinan Ogan, yang hanya meraih 5,17% suara. Nah, di sini kita bisa lihat, perhitungan suara menunjukkan tidak ada calon presiden yang mendapat suara 50% atau lebih. Oleh karena itu, dengan hasil tersebut, Pilpres pun dilanjutkan pada putaran kedua pada 28 Mei 2023. Pada babak inilah Erdogan akhirnya memenangkan 52,3% suara. Sementara Kemal Kılıçdaroğlu meraih 47,7%. Dengan perolehan ini, maka Erdogan mengamankan posisinya sebagai Presiden Turkiye dalam 5 tahun ke depan. Yaptığı tercihiyle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Nah, itu dia ulasan soal jejak politik Erdogan, Perdana Menteri sekaligus Presiden Turkiye 3 periode. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.